Studi kasus Desa X yang terkenal sebagai sektor pertanian berhortikultural menghadapi perubahan sosial dan budaya akibat pengembangan industri bulu mata di Desa Y yang berdekatan. Generasi muda Desa X mulai beralih dari pekerjaan sebagai petani ke buruh pabrik yang dianggap lebih stabil secara ekonomi dan prestisius. Pergeseran ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan generasi petani tua mengenai kelangsungan pertanian, sementara nilai-nilai tradisional seperti kerjasama manual dan kesederhanaan mulai tergantikan oleh orientasi materialistis. Selain itu, stratifikasi sosial berbasis pendidikan semakin terlihat akibat persyaratan kerja di sektor industri. Perubahan ini mencerminkan dampak industrialisasi terhadap struktur sosial dan pandangan masyarakat terhadap pekerjaan di Desa X. Stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas yang hierarkis atau bertingkat. Dalam hierarki ini, beberapa lapisan atau strata dianggap lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Sistem stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup atau bisa disebut dengan closed social stratification dan dapat bersifat terbuka. Bisa disebut juga dengan open social stratification. Sistem lapisan tertutup membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Selanjutnya ini ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis yang berarti mudah berpindah. Istilah ini mengacu pada peluang seseorang atau keluarga, misalnya di pedesaan, untuk berpindah dari satu strata sosial atau ke strata sosial lainnya. Ada pula menurut Fembrianto, mobilitas sosial juga dapat didefinisikan sebagai perpindahan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain dalam sebuah sistem sosial. Jenis mobilitas sosial diketahui bahwa mobilitas buruh tani di sektor industri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia dan tingkat upah. 1. Umur. Tingkat usia mempengaruhi kemampuan fisik petani dalam mengolah usaha taninya maupun pekerjaan tambahan lainnya. Petani juga telah berusia lanjut cenderung memilih mempertahankan usaha taninya daripada beralih ke pekerjaan lain. Yang kedua, tingkat upah. Besarnya pendapatan seseorang dianggap menunjukkan tingkat sosial ekonominya dalam masyarakat, selain dipengaruhi oleh pekerjaan, kekayaan, dan pendidikan. Selanjutnya ada pengaruh pendidikan terhadap pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, ketika kita ingin melamar di suatu perusahaan ataupun tempat kerja, seringkali aspek yang pertama kali dilihat adalah pendidikan, karena pendidikan berkaitan dengan keterampilan apa yang kita miliki. Nah, pendidikan menjadi aspek krusial dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Dari pendidikan yang tinggi akan menentukan posisi dan jabatan yang akan diraih. Dari posisi itu akan menentukan seberapa besar pendapatan yang akan didapat. Namun sayang sekali pekerjaan di bidang pertanian masih dipandang sebelah mata. Banyak orang yang mengira pekerjaan di bidang pertanian akan merugikan. Maka dari itu pendidikan penting untuk diterapkan di bidang pertanian untuk menciptakan pertanian yang lebih modern dan juga lebih maju dan untuk mensejahterakan para petani. Selanjutnya ada perbandingan pekerjaan di bidang pertanian dan juga non-pertanian. Melihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama dari segi tempat kerja. Di bidang pertanian bertempat di lahan, perkebunan, ataupun pabrik pengolahan pangan. Di bidang non-pertanian bertempat di rumah sakit, perusahaan, ataupun hotel. Dari segi keterampilan utama, di bidang pertanian mengutamakan keterampilan bercocok tanam, pemeliharaan tanaman. Di bidang non-pertanian mengutamakan keterampilan analisis data, komunikasi, dan juga manajemen. Nah, dari segi pendapatan di bidang pertanian biasanya bergantung pada hasil panen ataupun bergantung juga pada iklim. Sedangkan di bidang non pertanian itu bergantung pada posisi, namun tetap sudah diatur oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dari segi
jam kerja di bidang pertanian ini biasanya tidak teratur tergantung dengan musim ataupun cuaca. Di bidang pertanian itu sudah ditetapkan oleh peraturan perusahaan ataupun tempat kerja di masing-masing tempatnya. Nah, dari aspek-aspek ini sudah tergambar dari pekerjaan bidang pertanian ataupun non pertanian. Nah, dari aspek ini juga terkadang banyak generasi muda yang memilih pekerjaannya di bidang non pertanian. Maka dari itu pentingnya pendidikan dalam penerapan pekerjaan di bidang pertanian untuk menciptakan pekerjaan di bidang pertanian lebih maju lagi dan menjadikan pertanian menjadi modern. Selanjutnya, peran pendidikan dalam stratifikasi sosial. Jadi, mari kita bahas bagaimana pendidikan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial, khususnya dalam konteks sektor pertanian. Yang pertama, kesempatan kerja di sektor pertanian bagi mereka yang berpendidikan tinggi itu sebenarnya sangat terbatas. Kebanyakan orang yang sudah memiliki pendidikan tinggi biasanya lebih memilih bekerja di sektor formal seperti perkantoran atau industri. Akibatnya, sektor pertanian seringkali tidak menjadi pilihan utama mereka. Lalu, ada juga soal pendapatan. Kalau kita lihat, sektor pertanian ini umumnya tidak memberikan pendapatan dalam waktu singkat. Dibutuhkan proses yang panjang seperti menunggu panen yang membuat hasilnya tidak langsung dirasakan. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki banyak risiko. Misalnya, kita harus berhadapan dengan cuaca yang tidak menentu, hama, atau fluktuasi harga pasar. Risiko-risiko ini membuat banyak orang ragu untuk memilih sektor ini sebagai sumber penghidupan. Kemudian, ada masalah pendapatan. Sayangnya, pendapatan di sektor pertanian seringkali lebih rendah dari yang diharapkan. Hal ini tentu membuat daya tarik sektor ini jadi kurang dibandingkan dengan sektor lainnya yang dianggap lebih menjanjikan. Terakhir, ada persepsi sosial yang melekat. Banyak orang menganggap sektor pertanian itu kurang memberikan status sosial yang tinggi dan kurang nyaman. Kegiatan pertanian sering dipandang sebagai sesuatu yang kumuh atau kotor, sehingga orang-orang lebih cenderung menghindarinya. Gambaran stratifikasi sosial yang akan terjadi pada generasi muda yaitu terjadinya kenaikan struktur ekonomi yang meningkat dengan adanya perpindahan dari sektor pertanian ke sektor industri, pabrik bulu mata, terjadinya peningkatan hasil upah pekerjaan di desa X yang mengakibatkan strata akan berubah. Dalam hal ini akan ada tingkatan kelas yang membedakan dari segi penghasilan. Jika generasi muda mulai berpindah ke industri bulu mata yang beranggapannya mendapatkan penghasilan lebih tinggi dari sebelumnya, akan ada perbedaan kelas dengan kaum yang lebih tua. Anak muda yang beralih ke sektor industri akan memasuki lapisan-lapisan sosial baru, yaitu kelas pekerja industri. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Modernisasi yang menggeser sektor ekonomi dari pertanian industri di desa-desa membawa perubahan besar pada kehidupan masyarakat. Perubahan ini membuka peluang mobilitas sosial seperti peningkatan pendapatan dan status sosial, tetapi juga bisa memicu kesenjangan bagi mereka yang sulit beradaptasi. Solusinya adalah meningkatkan pendidikan dan